Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel saya. Di sini akan mereview tanaman cabai rawit kaliber yang sedang pemulihan yang dulu terkena trip atau keriting daun. Pada kesempatan hari ini, tanaman cabai rawit ini sedang berumur sekitar 55 Mas. Ini sahabat tani ya, ini sedang berumur 55 dan alhamdulillah bisa dilihat ini sedang pemulihan yang dulu sudah terkena trip ini sangat luar biasa. Dan seperti ini sahabat tani, ini sangat bagus. Kemarin ini puret, istilahnya orang Bojonegoro itu puret. Dan pada kesempatan kali ini petaninya itu sudah melakukan apa yang sekiranya diperlukan, karena ini tanahnya sangat kering dan alhamdulillah sudah diairi dan bisa memberikan atau memacu pertumbuhan pucuk agar tidak terserang yang namanya berintik atau keriting daun seperti ini sahabat tani. Untuk itu kita nanti akan bertanya kepada sang pemiliknya, yaitu Mas Fauzi, dan rahasianya itu apa kok bisa sembuh seperti ini. Biasanya loh ya, kalau petani sudah terserang yang namanya trip atau keriting daun ini sudah berputus asa. Dan alhamdulillah dengan dukungan teman-temannya itu Mas Fauzi sangat-sangat bersemangat, karena kalau dilihat dari perkembangannya ini cabai rawit yang namanya kaliber itu sangat luar biasa. Nanti tingginya ajir ini bisa kelem istilahnya. Kelem bahasa Indonesia apa Mas? Kelem. Tenggelam. Tenggelam. Istilahnya tenggelam. Nah, seperti itu. Kita akan melihat bagaimana dari arah sana sampai sana itu alhamdulillah sudah pemulihan daun cabai itu sudah mulai sembuh. Nah, sahabat tani semuanya bisa disaksikan seperti ini. Kemarin tidak seperti ini, dan bisa disaksikan yang sudah saya share itu sudah terkena trip. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya harus melihat tanaman ini. Oh, Pak. Sahabat tani, ini sudah mulai berbuah sahabat tani ya. Ini sudah mulai berbuah dan alhamdulillah ini kelihatannya buahnya ini sangat bagus dan perkiraan sangat disukai oleh konsumen di pasar ini sahabat tani ya. Ini sudah mulai belajar berbuah dan alhamdulillah dalam proses penyembuhan untuk keriting sudah mulai dikatakanlah 85% sudah sembuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, saya sidak itu kemarin sekitar 1 minggu saya kesini itu masih terjadi keriting, dan alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 20 21. sampai lali tanggalnya guys. Yang punya juga lupa tanggalnya guys ya, nggak apa-apa. Yang penting pada hari ini Minggu 21. saya sidak lahannya dan alhamdulillah sudah sembuh sahabat tani ya. Ini sudah dilakukan apa yang saya sarankan, mengisi paritnya dan menggunakan abamectin yang berwarna bening atau yang istilahnya bening. Merek apapun nggak apa-apa, yang penting itu abamectin yang bening sahabat tani. Sahabat tani semuanya, bisa dilihat
pucuknya sangat bagus sekali, dan alhamdulillah petaninya itu juga sangat berhati-hati karena sudah kejadian yang kemarin pas umur sekitar 40 Mas ya, sekitar 40 hari itu terjadi yang pucuknya itu keriting sahabat tani. Ini ada dua hal yang sangat perlu diperhatikan untuk sahabat tani semuanya. Yang perlu dilakukan antara lain pengisian paritnya ini dengan air. Usahakan kalau di musim kemarau paritnya ini jangan terlalu kering, karena tanaman cabai rawit kaliber ini sangat membutuhkan air dan perlu adanya penyemprotan atau penyepraian itu secara kontinu, yaitu 4 hari sekali. Untuk itu kita akan menanyakan apa yang dilakukan pada pas pucuknya itu terserang keriting. Nanti bisa kita tanya-tanyakan kepada sang pemiliknya yang masih muda. Dia satu-satunya orang atau petani yang menanam tanaman cabai rawit kaliber yang berada di Bojonegoro, sahabat tani semuanya. Dan ada beberapa yang kuning, itu ada 3. Nanti juga kita akan membahasnya, ramuan apa yang perlu dimasukkan dan bagaimana untuk pencegahannya. Nanti kita bahas itu sekitar 15 menit. Nanti kita akan membahas tentang tanaman yang kuning itu biar menjadi hijau. Kita tidak membahas itu, kita akan membahas tentang pemulihan pucuk ini sudah sembuh dari keriting. Untuk itu, mari kita akan menemui sang pemiliknya agar bisa memberikan cara-caranya bagaimana pada petani yang lain agar dapat ditiru atau dilaksanakan atau dipraktekkan ya sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini yang empunya cabai rawit kaliber, kita akan menanyakan bagaimana caranya kok bisa sembuh ini. Kita harus bertanya, harus dijawab jujur ya sahabat tani semuanya. Mas Fauzi, kita dari petani yang lainnya itu kemungkinan besar sudah mengalami yang namanya daunnya itu keriting. Dan juga pernah dialami dengan Mas Fauzi sendiri yang menanam ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu langsung pada yang mempunyai tanaman cabai rawit ini. Mas Fauzi, saya mau bertanya ya, ini harus dijawab jujur Mas Fauzi ya. Ini kok tanamannya kemarin itu terserang keriting dan sekarang kok sudah sembuh, itu rahasianya apa Mas Fauzi? Silahkan dijawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu yang lalu tanaman kaliber ini terkena keriting, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah setelah dispray Abamectin rolling imidacloprid, alhamdulillah bisa pulih. Dan itu ada intervalnya apa tidak, atau harus 1 minggu sekali atau ada 4 hari sekali atau bagaimana Mas Fauzi? Kalau untuk penyembuhan itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Untuk penyembuhan itu 2 hari sampai 3 hari sekali ya. Intervalnya sahabat taninya. Dan apa perlu diisi airnya di paritnya itu Mas Fauzi? Perlu, sangat perlu sekali. Kalau memang kering ya harus diisi air. Oh, kalau kering ya diisi dengan air. Ini sudah umur berapa Mas Fauzi? Hari ini 55 hari setelah tanam. Hari ini 55 hari setelah tanam. Dan ini kelihatannya tanamannya ini sangat bagus Mas Fauzi ya.
ini apa ada rahasia yang disembunyikan Mas Fauzi? Tentunya juga ada lah ramuan-ramuan atau racian-racian yang lain, termasuk dari peremasan daun-daunan dan yang lain-lain ada. Kemarin itu yang saya lupa menanyakan Mas Fauzi, ada di botol itu ya. Kemungkinan petani yang lain ingin tahu itu namanya apa Mas Fauzi, yang warnanya kemerah-merahan itu? Itu adalah PSB, bakteri fotosintesis Pak. Dan itu bahan-bahannya dari apa Mas Fauzi? Dari telur dan MSG. Oh, MSG. Dan cara pengaplikasiannya itu bagaimana, dan waktunya yang tepat itu pada sore atau pagi hari Mas Fauzi? Untuk aplikasi itu yang bagus pagi hari, matahari sudah ada, kira-kira jam 8 lah. Untuk dosis 150 sampai 200 mili per tangki. Dan itu tujuannya untuk apa Mas Fauzi? Membantu tanaman berfotosintesis. Oh. Seperti itulah uraian dari petani tanaman cabai rawit ini, dan bisa didengarkan apa yang dilakukan dan apa yang harus dan wajib diberikan pada tanaman ini. Dan yang paling sangat dirahasiakan itu juga dikeluarkan tadi, yaitu PSB. Itu untuk memberikan tanaman ini bisa berfotosintesis, yang berbahannya itu telur dan micin atau MSG, yang dipanaskan selama sekitar 1 bulan itu sudah berwarna merah. Dan ini juga ya sahabat tani, ini tidak luput dari organik juga. Nanti bisa kita tanyakan lagi pupuk dasarannya itu memakai apa, kok bisa seperti ini, karena di Bojonegoro ini hanya Mas Fauzi yang tanamannya seperti ini. Saya yakin ini hanya Mas Fauzi. Yang ada di daerah Lamongan, teman saya itu tidak seperti ini sahabat tani. Dan kita akan menanyakan pupuk apa Mas Fauzi yang diberikan kok seperti tanaman ini sangat bagus Mas Fauzi. Untuk pupuk dasar itu dulu saya pakai kohe kambing yang difermentasi Pak. Oh, memakai pupuk sama kandang. Abu pembakaran. Terus sama itu apa, Ponska subsidi 6 kilo itu. Itu untuk tanaman berapa Mas Fauzi? Untuk tanaman 900 sampai 1000 batang. Batang ya, betul. Itu dicampur ya Mas Fauzi, Ponska sama kohe kambing itu dicampur jadi satu, difermentasi selama beberapa hari Mas Fauzi? Hanya 12 hari. Difermentasi hanya 12 hari sahabat tani. Dan kalau dilihat tanamannya seperti ini, saya yakin karena saya kemarin itu tidak tahu ya sahabat tani, yang digunakan untuk pupuk dasarnya itu saya tidak tahu, tidak mereview lah. Tapi kalau dilihat dari figurnya tanaman ini hanya menggunakan pupuk kandang yang sangat banyak, terutama dari kotoran kambing Mas Fauzi ya. Ya, kotoran kambing, dan dicampuri dengan pupuk kimia Ponska Plus. Oh, pakai Ponska Plus. Ponska biasa yang bersubsidi yang warnanya merah. Kalau dilihat dari bentuk figurnya ini sahabat tani ya, ini juga menggunakan Ponska, tapi untuk pengocoran tidak ya Mas Fauzi ya. Untuk pengocoran Ponska Plus. Untuk pengocoran Ponska Plus saja sahabat tani, dan menghasilkan yang tanamannya sangat bagus sekali. Terima kasih Mas Fauzi atas penjelasannya. Semoga sahabat-sahabat tani semuanya yang melihat video ini semoga bisa bermanfaat dan bisa untuk dipraktekkan apa yang diberikan Mas Fauzi tadi, agar dipraktekkan ya sahabat tani. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan diakhiri Mas Fauzi. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Fauzi.